Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah. Mabad kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Beberapa hari yang lalu kita sudah mengangkat di mana ada seseorang yang ngamuk kepada orang-orang yang sholat tarawih kaum muslimin. Bahkan sampai bawa parang kaum muslimin. Ya. Dan dikabarkan orang tersebut ngamuk itu karena terganggu dengan suara toa ketika pelaksanaan sholat tarawih kaum muslimin, di mana mereka sholat tarawih ini pakai suara luar, ya. Padahal yang butuh mendengar suara imam, yang butuh mendengar bacaan imam, itu kan cuma orang yang ada di dalam masjid. Kalau yang di luar masjid nggak butuh dengar suara imam, apalagi mereka yang di rumah, ya. Mereka di rumah itu kan nggak mungkin berjamaah sama imam yang ada di masjid, yang ada di musola kaum muslimin. Masa ada orang seperti itu kaum muslimin? Pakai fikih ajaran siapa? Dengar suara toa imam di masjid, ya, dia bermakmum di rumah. Ini kalau ada ya berarti ya konyol lagi nih kaum muslimin, ya. Jadi nggak butuh, orang di luar itu nggak butuh suara imam yang ada di masjid ketika sholat tarawih. Jadi ya sudah, pakai pengeras suara yang ada di dalam masjid saja. Yang di luar masjid nggak usah dipakai. Ya karena itu bisa mengganggu orang yang ada di rumah. Orang yang ada di rumah itu hajatnya macam-macam. Ada orang yang memilih sholat di rumah, ya karena pertimbangan nih, mungkin bacaan imam di masjid ya kurang bagus, ya, kurang terpenuhi tajwidnya, ya. Atau mungkin orang yang di rumah itu sakit, ya, atau anak-anak, ya, mereka butuh ketenangan. Jadi nggak boleh kita mengganggu orang dengan suara toa di masjid, apalagi cuma sekedar bacaan imam untuk sholat. Ya, nggak butuh mereka itu. Ya, sedangkan kita yang tinggal di komplek yang padat penduduk, di mana di sana itu musola banyak, masjid banyak. Ya, kalau mereka sholat pakai pengeras suara luar, ya, imam yang ada di musola yang lain, di masjid yang lain, yang mendengarkan suara itu, konsentrasinya bisa buyar. Ya, konsentrasinya buyar. Orang sudah konsentrasi dengan bacaan sendiri, terganggu pula dengan suara dari masjid lain, bacaan surat yang lain. Coba, ini sangat mengganggu memang kaum muslimin, sangat mengganggu, ya. Dan beruntung kejadian kemarin itu, imamnya nggak sampai dibacok oleh orang yang terganggu itu kaum muslimin, ya. Ya, tapi seharusnya yang seperti itu jadi pelajaran untuk yang lain kaum muslimin. Ini kan viral di sosial media. Harusnya menjadi pelajaran untuk yang lain, untuk di daerah-daerah lain, ya, ambil pelajaran dari ini. Jangan sampai kemudian demi ego, ya, sholat tarawih mungkin suaranya pengen didengar sama orang. Ya, padahal suaranya juga nggak ngerti suaranya bagus apa enggak, bacaannya bagus, bener apa enggak, ya. Apalagi kalau bacaannya nggak bener, ya. Jangan sampai demi ego yang seperti itu kemudian mengganggu orang lain kaum muslimin, ya. Orang itu butuh istirahat, punya hajat masing-masing, ya. Mereka nggak butuh dengar suara imam di masjid, itu nggak butuh kaum muslimin, ya. Dan jangan sebut orang yang seperti itu, ya, seperti setan yang kepanasan mendengarkan bacaan Al-Quran. Bukan, namanya orang butuh istirahat, ya. Orang yang sakit, anak-anak, ya mereka butuh istirahat, butuh ketenangan, nggak bisa diganggu dengan suara-suara meskipun bacaan ayat Al-Quran. Dan kita nggak boleh menjustifikasi mereka ini setan, mendengarkan suara Al-Quran kok nggak mau. Ya, ya namanya orang butuh istirahat. Ya. Namanya orang butuh istirahat saja kaum muslimin. Misal ada orang yang penikmat musik. Ya. Kalau dia butuh istirahat, diganggu dengan suara musik, dia pun juga nggak akan mau. Itu loh kaum muslimin. Ya. Tapi sayang sekali kaum muslimin, sepertinya kejadian yang kemarin itu nggak dijadikan pelajaran. Ya. Ternyata masih ada saja orang-orang yang tidak bijak dalam menggunakan pengeras suara kaum muslimin. Ya. Ini ada sebuah video lagi yang viral, di mana ada orang yang sedang tadarusan kaum muslimin. Ya. Kemudian diamuk sama orang kaum muslimin. Ada orang yang marah-marah. Ya. Kemudian merebut mic yang dipakai untuk tadarusan. Ya karena ya terindikasi yang seperti ini tadarusan sampai larut malam. Dia nggak peduli dengan
orang yang istirahat, yang penting taunya ngaji pakai toa. Ya. Padahal ya kalau tadarus juga ngapain pakai toa? Ya. Ente butuhnya baca Al-Quran, apa mau pamer suara keluar? Ya. Kalau mau baca Al-Quran ya sudah cukup baca sendiri. Ngapain ente dengarkan di luar? Sementara sampai larut malam orang butuh istirahat. Ya, apalagi ibu-ibu yang punya anak bayi butuh cepat istirahat. Nanti menjelang sahur mereka mau masak dan sebagainya. Ya, ini kaum muslimin ya. Coba kita lihat videonya. Ini ada bapak-bapak yang ngamuk, yang terganggu dengan suara orang-orang yang sedang tadarusan sampai larut malam ya. Ini kejadiannya di Jambi sepertinya kaum muslimin ya. Kita simak videonya kaum muslimin. Nah kaum muslimin, ini postingan dari akun Facebook ya. Ini ada seorang pria ambil paksa dan banting mic anak-anak sedang tadarus. Lokasi masjid di Penyengat Rendah. Ya, ini dari Kabar Jambi Update kaum muslimin ini. Rekaman CCTV seorang pria masuk masjid mengambil paksa dan membanting mic yang sedang digunakan saat tadarus. Lokasi di Penyengat Rendah, Talanaipura, Kota Jambi ya. Coba kita simak videonya kaum muslimin. Nah kaum muslimin ya, itu bapaknya dengan santai masuk ke masjid ya. Jadi orang-orang yang sedang tadarus, anak-anak yang sedang tadarus ya, itu kemudian mic-nya direbut dan dibanting sama bapak ini kaum muslimin ya. Dan kita bisa ambil kesimpulan kaum muslimin bahwa bapak ini jelas melakukan yang seperti ini karena terganggu dengan suara toa kaum muslimin ya. Apalagi kadang anak-anak itu ya bacanya kadang ngawur, kadang juga sambil ketawa-ketawa ya. Ya kalaupun ngajinya bener, ngapain pakai suara di luar kaum muslimin ya? Ngapain? Cukup pakai suara toa di dalam kalau memang mau pakai toa. Lagian baca Al-Quran kaum muslimin ya, kenapa harus pakai toa ya? Kenapa nggak baca sendiri-sendiri dengan khusyuk ya? 1 bulan mengkhatamkan Al-Quran ya minimal 1 kali ya, mumpung bulan Ramadan ya, kapan lagi ya? Kenapa harus pakai toa apalagi sampai larut malam ya? Sekali lagi itu mengganggu orang, itu mengganggu orang. Dan nggak boleh kita beribadah tapi mengganggu orang lain, itu nggak boleh kaum muslimin ya. Kalau azan itu panggilan supaya kaum muslimin mendengar panggilan azan supaya mereka mendatangi sholat berjamaah. Iya, itu pakai toa luar karena memang aturannya seperti itu. Ya, dulu di zaman Nabi Muhammad SAW belum ada toa. Ya, sahabat itu naik ke tempat yang tinggi untuk menyerukan azan supaya suaranya tersebar didengar kaum muslimin. Tapi kalau membaca Al-Quran, mereka nggak ada membaca Al-Quran naik ke atas tempat yang tinggi kemudian teriak-teriak baca Al-Quran. Gak ada. Gak ada kaum muslimin. Jadi ya bijak-bijaklah lah menggunakan pengeras suara ya. Kalau azan ya, atau mungkin untuk khutbah Jumat, atau mungkin untuk kultum ya, untuk ceramah agama ya, yang tidak sampai larut malam, itu masih oke lah kaum muslimin ya. Karena orang yang di luar itu bisa mengambil manfaat dari ceramah agama yang disampaikan. Tapi kalau baca Al-Quran kaum muslimin, sholat taraweh butuhnya apa? Nggak ada orang yang di rumah bermakmum dengan orang yang di masjid, itu nggak ada ya. Apalagi jarak rumahnya itu ya sampai 100 meter dari masjid. Masa iya mereka mau bermakmum dengan imam yang ada di masjid? Kan nggak mungkin ya. Kalau memang mereka mau bermakmum, mereka datang ke masjid ya. Jadi sekali lagi, bijak-bijaklah menggunakan alat pengeras suara ya. Dahulu itu orang dari ormas mayoritas ya, orang petingginya yang sudah pernah jadi menteri agama kan sudah mengatur kaum muslimin ya, harus bijak dalam menggunakan pengeras suara. Karena kita tinggal di lingkungan yang majemuk, nggak semuanya muslim ya. Kalaupun muslim, nggak semuanya orang itu
ya kondisinya sama, nggak semua kondisinya sama. Ada orang yang butuh istirahat, ya karena siangnya kerja capek. Mungkin mereka nantinya sholatnya pas menjelang sahur, ya. Pas waktu orang-orang terawih itu, ya dia butuh istirahat, ya. Atau mungkin ada anak bayi, ya anak bayi itu butuh istirahat kaum muslimin, ya banyak tidurnya kalau anak bayi, ya ibunya mungkin semalaman juga sudah begadang, ya butuh istirahat, harus menyiapkan ya untuk suaminya sahur, ya macam-macam hajat orang. Jadi jangan ego, ya jangan ego, ya kalau memang jamaahnya banyak, ya dikhawatirkan makmum yang di belakang itu nggak mendengar suara imam. Kalau nggak pakai pengeras suara, ya pakai pengeras suara di dalam saja, ya itu saja kaum muslimin, ya mudah-mudahan bermanfaat. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.